Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Hari ini hari Sabtu ya, tanggal 25 Januari 2025. Ini jam 4 sore. Jadi eh IHSG kalau melihat kemarin posisinya IHSG turun sedikit. Jadi saya tidak akan bahas market, tapi hari ini saya akan coba bahas terkait dengan LPPF ya. LPPF atau Matahari Department Store. Ini salah satu perusahaan yang memang rutin bagi dividen, kemudian syariah juga. Tapi perusahaan ini kalau dilihat resikonya itu lumayan ya, teman-teman ya. Resikonya lumayan besar. Kenapa? Karena hutangnya itu lumayan besar. Jadi kalau saya ngelihat di RTI itu sampai 4.000%. Kalau saya evaluasi itu sampai 4.424%. Ya, debt equity rasionya. Ini kalau di sini di Stockbit itu ini 41 kali ya. Nah, saya nggak tahu, intinya gede aja ya, bebannya gede. Kalau melihat laporan keuangan juga sama, ini liabilitas lancar itu 2 triliun, kemudian liabilitas tidak lancar atau jangka panjangnya itu 2,5 triliun, total 4,6. Tapi kalau melihat equity itu hanya 100 miliar. Jadi memang berisiko untuk perusahaan ini. Walaupun kalau melihat kinerjanya, jadi kalau kita lihat secara kinerja di September 2024 itu laporan keuangannya mana ini? Nah, ini. Laporan keuangan Q3 2024 dibandingkan 2023 itu salesnya itu growth ya di SSG Store ya, same store. Maksudnya store yang current, store yang saat ini. SSG itu kalau nggak salah same store sales growth gitu ya. Tumbuh 1,6%, kemudian gross profit-nya tetap secara persentase, amount-nya tumbuh ya 5 miliar ini ya. Ya, 5 miliar. Kemudian EBITDA-nya juga tumbuh. Net income-nya ini kalau bicara net income di kuartal 3 itu minus 4 ya. Tumbuh sebenarnya, tumbuh dari 2023. Jadi kalau 2023 53, di sini minus 4. Ya, gampangnya kalau saya biasanya gampangnya ngelihatnya dari Stockbit saja. Jadi EPS 2024 bandingkan 2023 itu kalau 2023 closingnya adalah 298, ini 2024 ya kira-kira di 295 sampai 367. Jadi kalau kita jumlahkan, ini kalau kita jumlahkan 144 ditambah 132 ditambah minus 1,7 274, nah, taruhlah ditambah 19 ya, seperti 2023 nih, ditambah 19. Berarti 293. Ya, 293. Sorry, ini salah nih berarti ini. 293 gitu aja. 293. Dengan 293 potensi dividen yang akan dibagikan kalau seperti tahun lalu bagi dividennya adalah Rp200. Rp200. Dengan 298 dibagi Rp200 itu 67%, jadi ini kali 0,67. Berarti potensi dividennya adalah 196. 196 dibagi harga sekarang 1515. Itu 12%. Sebenarnya besar karena jadwalnya dividen itu kalau ngelihat histori harusnya di bulan April. Ya, ini sudah 3 kali ya. 2022 April, 23 April, 24 April. Dan sekarang di
Januari, Februari, Maret, April. Artinya kita pegang mungkin di 3 bulan saja. Harga sekarang kalau posisi harga LPPF itu masih sideways ya, dibandingkan 2023 jauh turunnya ya. 2023 itu sempat tembus 2023 itu sempat tembus 5.000 ya, ini drawdownnya udah jauh sekali ya. Nah, ini sudah 74% minusnya. Dan kalau performanya segini-segini aja, ya mungkin harganya nggak akan kemana-mana. Tapi kalau melihat harga ya saat ini sudah naik dari bottom kira-kira 13%. Nah, kalau teman-teman mau ambil di angka-angka ini, ya memang potensi nanti ketika akan pembagian dividen mungkin akan naik karena tadi dividennya kan sekitar 12% kan. Jadi kalau naik lagi dari angka ini kasarannya kalau 12% berarti kan sekitar di sini ya 1600-an, 1600 1700. Cuma masalahnya kita tidak ada yang tahu harga ini akan kemana. Kalau harga ini turun misalnya ke bottom lagi seperti bulan-bulan awal tahun ini turun 10%, ya berarti posisi harga sekarang kalau kita ambil kemudian ternyata turun dan naik lagi, ya sama-sama aja di situ-situ aja. Artinya memang nih perusahaan risikonya cukup besar. Jadi besarnya kenapa? Karena bisnisnya ini kalau dilihat ya performance store-nya itu di Jakarta 22%, di Jawa 35%, di luar Jawa 42%. Ini diupdate September 2024. Dan secara total minus ya, di luar Jawa juga minus, di Jakarta minus, di luar Jakarta itu tidak ada pertumbuhan. Ini adalah 2024. Nah, kita kalau flashback lagi di tahun 2023 lalu, ya ini ada public expose ya di Februari 2024, artinya performance 2023. Mereka membandingkan antara 2022 dan 2023. 2022-2023 secara penjualan juga 2023-nya turun. Walaupun tadi kalau melihat 2024-nya naik ya. Naik kan ini 1,6%. Artinya kembali ke mungkin 2022 performance. Tapi kalau dilihat secara store 2023 dibandingkan 2022 itu juga turun. Nah, masalahnya yang di luar Jawa waktu 2023 itu naik penjualannya. Growth 1,6%. Sedangkan di Jawa ini turun semuanya. Nah, di Jabodetabek turun 2%, di luar Jabodetabek itu turun 3,7%. Share-nya sih masih ya. Nah, cuma kalau melihat ini lumayan mengkhawatirkan ya, lumayan mengkhawatirkan. Karena apa? Karena yang di luar Jawa juga ikut turun. Walaupun memang tekanan yang terjadi ya di LPPF ini kalau melihat ekonomi secara global ya, itu juga turun ya. Consumption ini turun ke nih apparel dan footwear ya. 3,6% ke 3,2%. Turunnya kalau 3,6 ke 3,2 ya. 3,2 dibagi 3,6. Turunnya 11%. Turun 11%, tapi performanya LPPF justru malah naik ya. Performanya justru malah naik nih. Sorry, ini adalah 2000, kenapa pembandingnya 2018 ya? Bentar, ini 2018 apa 2023 sih? Ya begitulah.
Tapi intinya perusahaan ini kalau teman-teman mungkin mau masuk, tapi ini bukan saran ya, bukan saran untuk jual atau saran untuk beli, disclaimer ya, disclaimer on, karena kerugian nanti semua yang tanggung adalah teman-teman sendiri. Jadi di pasar modal atau di pasar saham, apapun yang terjadi di luar kita itu adalah bukan tanggung jawab. Maksudnya gini, apapun yang terjadi di luar, kalau kita sudah memutuskan untuk membeli saham, ya berarti itu tanggung jawab kita semua. Walaupun misalnya influencer-influencer siapapun itu meminta untuk oh beli ini, beli ini, beli ini, tapi kalau kita tidak memutuskan untuk beli, ya itu urusan kita gitu. Tapi kalau kita memutuskan untuk beli, berarti itu memang tanggung jawab ada di kita. Jadi kalau kita untung di pasar modal itu memang semua ya keahlian kita, bukan gara-gara orang lain. Tapi kalau gara-gara rugi di pasar modal, ya itu memang juga kesialan atau kebodohan kita gitu. Ya, nasibnya kita gitu ya. Jadi LPPF kalau melihat secara jangka pendek ya, kalau portofolio misalnya 5%, 3%, kalau saya sih masih masih berani ya ngambil di 3 sampai 5% portofolio, tapi mungkin itu juga untuk mainan saja atau dikit-dikit ya. Uh, Cuma kalau untuk jangka panjang ini berat ya, jangka panjang berat. Jadi kalau di list saya ini memang nomornya nomor 2 ini. Ya, nomor 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 2 LPPF itu. Ya, nomor satunya ada AADI, tapi AADI belum saya bahas. Cuma kalau ngelihat laporan terakhir, kalau nggak salah di laporan keuangan 2025 apa 2024 gitu, nggak tahu di tahun ini apakah ada bagi dividen atau tidak, atau hanya atau tahun depan, eh, eh, saya kurang tahu. Jadi tapi tetap masuk di situ supaya untuk reminder saja. Saya juga cicil-cicil walaupun harganya sekarang sudah naik ya dari yang kemarin saya sempat pas ini AADI. Nah, ini AADI sempat ini udah naik ya. Kalau dari support support yang di sini ini enak banget sebenarnya nyicil di area-area support begini. Ini ada resisten baru tapi belum tembus nih ya di sini. Ya kalau mau nunggu ya nunggu turun dulu sih. Kalau saya sih nunggu turun dulu baru nanti cicil lagi. Toh perjalanannya masih panjang dan masih banyak saham-saham lain yang potensi untuk kita koleksi. Nah, itu untuk LPPF. Kemudian tadi laporan ini udah nggak ada. Ini apa lagi ya? Nah, oke, kita coba uji strategi manajemennya LPPF pada waktu 2023 akhir ya. Mereka menjanjikan apa ya? Ini kalau ngelihat ya. Nah, mereka pada waktu itu menjanjikan loyalitas dan personalisasi ya. Anggota aktif naik di tengah manfaat yang lebih luas. Anggota aktif tumbuh menjadi 8,6 juta anggota baru dan seterusnya. Kemudian perluasan, penyelarasan. Walaupun sebenarnya secara manajemen juga cukup bergerak ya. Mereka tidak menyerah dengan kondisi yang ada. Jadi cukup bergerak. Nah, ini penutupnya waktu 2023 closing, jadi di bulan Februari 2024 mereka mencoba untuk memprediksi apa yang terjadi di 2024 sampai 2025 ya. Optimis penuh kehati-hatian di 2024 ya, perencanaan lebaran yang lebih baik, optimalisasi jaringan gerai berlanjut dengan ekspansi selektif ya. 4 sampai 6 gerai di 2024 dan 29 gerai dalam daftar pantauan. Merchandise akan diperkuat, manfaatkan teknologi, jadi pembayaran dan pengiriman bagi barang, terus dividen 200. Nah, dividen 200 memang ini dibagikan memang 200 ya. Tahun lalu dibagikan memang 200. Ini saya catat 200. Nah, 2020 ya ini dia. Saya catat ini memang 200 ya. Kalau harga sekarang itu 13%.
Nah, kalau nanti potensi dividen yang nanti akan dibagikan ya mungkin di April 2025 adalah 196 yang mendekati 200, artinya 13% lagi. Harga sekarang ya kalau based on dividen memang di bawah harga wajar ya, harga wajar 1.900 saya. Ini saat ini hijau ya di 1.500. Jadi memang lumayan murah. Cuma ya itu tadi. Ini saham yang secara fundamental cukup beresiko. Nah, oke kita lanjut. Pada waktu 2023 di akhir atau di awal 2024 mereka strategi yang seperti ini. Nah, kita lihat progresnya di 2024 akhir ini. Gitu ya. Mana ya? Apa yang mereka lakukan? Masih sama fokusnya di merchandise, kemudian store network, kemudian brand. Nah, ini kayaknya mereka nambah brand. Jadi di sini ada consignment, vendor, ini ada brand, ada Nevada. Iya, ini apa ini? Saya nggak terlalu paham sih sebenarnya apa namanya bisnis retail yang seperti ini. Jadi tapi kalau ngelihat reportingnya itu tidak diadakan nih reportnya si ya kok nggak ada ya. Ya, memang tidak diadakan. Waktu kemarin ini diadakan. Ini harusnya konsisten diadakan nih kinerjanya. Anggota loyal aktif 2021 4, 6,9 juta, 2022 2023 8,6 kan gitu kan. Jadi seolah-olah jadi keunggulan tuh akuisisinya untuk anggota. Kontribusi penjualan anggota aktif kan 51%, 78%. Nah, sekarang 2024 harusnya diupdate dong di sini. Tapi nggak diupdate ya. Nah, anggota aktif yang mana nih? Anggota aktif berapa sih sekarang gitu kan? Apakah orang-orang masih membeli di Matahari? Apakah orang-orang sekarang sudah banyak live TikTok atau pakai Tokopedia? Nah, kita nggak tahu. Di luar Jawa sudah mulai turun, ya tidak banyak ya. Mereka tidak update kondisi itu, jadi ya sudah. Jadi segitu ya. Memang kesimpulannya dividen masih menarik, tapi resikonya cukup lumayan besar. Kalau ngelihat penjualannya ya, ini kita ganti monthly ya, turun terus dan sideways ya. Dilihat dari 2016 ya. 2016 itu turun terus, jadi kena bottom itu di 2020, kemudian naik di 2022 harga, dan sekarang terjadi di bottoming lagi. Jadi sebenarnya sekarang bottom banget dan tidak kemana-mana, sahamnya di situ-situ aja. Artinya masih penuh tantangan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.